Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dinika Zahara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mengenai dasar jaringan dan keamanan. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan satu komputer ke komputer lain dalam bentuk topologi bus. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini dia dalam bentuk topologi bus. Nah, saling terhubung. Bagaimana sih cara kerja komputer itu? Cara kerja komputer dia, yang pertama memang harus ada klien dan servernya. Kemudian ada protokol dan adapter. Nah, menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua, dia memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit. Nah, yang ketiga, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lainnya. Komputer yang tersambung dalam satu ruangan disebut Local Area Network, disingkat dengan LAN. Ini dia cara kerja LAN. Nah, dia ini tidak seperti jaringan-jaringan yang lain, MAN ataupun WAN, karena dia adalah lokal. Berarti hanya bisa terhubung dari satu device ke device yang lain. Dia memang banyak port, cuman beda dengan MAN dan WAN. Sambungan beberapa WAN disebut internet. Bisa kita lihat ya. Ini dia area LAN, area MAN, dan area WAN. Singkatan dari internet networking yaitu jaringan komputer antar kelompok, antar kota, dan antar negara. Dalam perkembangannya, untuk menyambung komputer biasanya menggunakan hub yang menyebabkan domain collision. Jika beberapa jaringan disambung lagi dengan jaringan yang lain melalui bridge, maka akan terjadi broadcast domain. Nah, ini dia collision domain, dan ini dia broadcast domain. Bisa kita lihat ya dari gambarnya. Sedangkan ini dinamakan router. Ini pengirimannya atau media transmisi. Selain itu, dia ada switch. Switch bekerja dengan mengakses table MAC address. Ya, jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port lainnya, tidak akan di-broadcast ke port yang tidak dituju. Nah, berarti ini maksudnya valid ya. Switch dilengkapi dengan fitur virtual LAN yang dapat membagi domain menjadi bagian yang terpisah satu sama lain berdasarkan pengaturan portnya. Nah, ini ya. Ini servernya, sedangkan ini LAN-nya, maksudnya switch. Nah, untuk menghindari terjadinya broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka kita harus menggunakan router. Seperti yang kita lihat di sini, ini ada gambar router, sedangkan ini ada yang terhubung dari LAN 1 ke LAN 2. Nah, di sini satu menggunakan router. Dia terhubung ke printer, ke USB, komputer B, dan komputer A. Di sini dia banyak port, berarti bisa untuk kita menghubungkan beberapa device. Untuk kabel UTP-nya sendiri, kemarin udah kita jelaskan di video yang lalu, bisa cek untuk lihat penjelasan mengenai kabel UTP tersebut. Begitu juga dengan fiber optik ya, kemarin sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, teknologi wireless ini gimana sih? Teknologi yang tidak menggunakan kabel, misalnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, access point. Nah, teknologi wireless ini dia koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun dia menggunakan gelombang radio sebagai media penghubungnya. Dari teknologi wireless ini dia ada kelebihan tersendiri dan juga kekurangannya. Kelebihannya apa sih? Kelebihan daripada jaringan wireless ini, biaya pemeliharaan jaringan wireless murah. Jaringan wireless murah dalam pengembangannya dan juga mudah untuk relokasinya. Nah, kekurangan daripada jaringan ini, produk dari produsen perangkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau compatible. Mahalnya perangkat atau peralatan.
bisa kita lihat dari pengertiannya aja, dia tanpa menggunakan kabel, ya otomatis perangkatnya itu mahal. Penyadapan koneksi lebih besar dibanding media kabel keamanan dan data rentan. Nah, jika digunakan bersama-sama akan mengakibatkan kelambatan. Misalnya pada saat kita ke kafe maupun ke warkop yang memang disediakan WiFi, nah di situ semakin banyak orang yang menggunakan WiFi tersebut akan semakin mengalami kelembatan dalam kita menggunakan WiFi. Nah, itu tergantung pada orang yang menggunakan WiFi, maksudnya yang memasang WiFi di warkop tersebut. Tergantung dia ambil Mbps-nya berapa. Untuk 20 Mbps tersendiri, itu digunakan untuk WiFi rumah, bukan WiFi warkop. Nah, berarti selebihnya itu bisa kita gunakan di WiFi warkop. Oke, Peranti wireless LAN banyak dipakai di berbagai kota di Indonesia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat. Nah, ini dia menggunakan kabel. Dia bisa menghubungkan misalnya antar kampung, dari kampung A ke kampung B. Nah, selebihnya itu bisa juga digunakan, cuma harus memakai kabel agar bisa terhubung. Untuk IP address-nya pun udah kita jelaskan pada minggu lalu di video yang kemarin. Itu bisa dicek ya kalau memang ada yang kurang jelas. Nah, jaringan komputer. Oke. Jaringan komputer dia bisa kita lihat di sini ada media transmisi. Nah, media transmisi ini adalah media untuk mengirim sebuah data. Sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya printer CPU, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Oke. Mengenai 7 oscillator ini juga sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dia yang pertama ada, ini saya sedikit jelaskan lagi. Yang pertama dia ada physical layer, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai asynchronous transfer mode atau ATM. Nah, ATM ini dia merupakan suatu jaringan di mana paket-paket informasi berbagai layanan seperti suara, video, dan data diubah ke dalam bentuk paket-paket kecil dengan ukuran tetap yaitu 53 byte. ATM ini dia memiliki kelebihan. Yang pertama, menyediakan jaminan transfer data yang handal untuk berbagai jenis layanan. Yang kedua, memiliki kemampuan yang fleksibel untuk dikembangkan pada layanan masa depan. Memiliki error control dan error correction yang baik, memiliki biaya operasi, dan juga menyediakan bandwidth yang dinamis. Nah, model referensi ATM. Dia memiliki 3 bidang. Yang pertama ada plane, yang kedua ada control plane, yang ketiga ada manajemen plane. User plane ini bidang bidang ini berkonsentrasi pada data yang berasal dari user, sedangkan kontrol plane ini dia bertanggung jawab untuk membangun dan memutuskan koneksi antara sumber dan tujuan. Yang ketiga bertanggung jawab untuk mengatur masing-masing protokol pada ATM dan membuat koordinasi antar lapisan. Ini gambarnya, gambar dari model referensi ATM. Layer management, plane management. Nah, ini dia ya, control plane, user plane, dan management plane. Berarti di dalam ATM ini juga tersediakan dia physical layer seperti yang materi yang tadi yang ada 7 oscillator. Multi protocol label switching.
adalah suatu metode yang berfungsi untuk mempercepat penerimaan dan pengiriman paket pada jaringan dengan menggunakan label. Jaringan MPLS merupakan arsitektur jaringan yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force untuk memadukan mekanisme label swapping di layer 2 dengan routing di layer 3. Selanjutnya ada format header MPLS. Ini dia gambar dari format header MPLS. Label value ini adalah file yang terdiri dari 20 bit yang merupakan nilai dari label tersebut. Kemudian ada eksperimen use. Secara teknik, file ini dapat digunakan untuk menangani indikator XOS atau dapat juga merupakan hasil salinan dari bit-bit IP precedence pada paket IP yang memiliki 3 bit XP. Yang ketiga ada bottom of stacks. Pada sebuah paket memungkinkan menggunakan lebih dari satu label file yang digunakan untuk mengetahui label stack yang paling bawah. Yang terakhir ada time to live. File ini merupakan hasil salinan dari IP TTL header. Nah, ini dia gambar dari arsitektur jaringan MPLS. Bisa kita lihat dulu gambarnya. Ini ada routing dan forwarding. Nah, routing ini untuk gimana ya, untuk pengiriman karena memang rata-rata dipakai. Prinsip kerja jaringan MPLS. Ia menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitasnya pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Ini dia. Nah, ini ada router dan ini ada prinsip kerja jaringan MPLS. Nah, berapa di sini routernya terdapat banyak karena supaya pengirimannya itu lebih fleksibel, lebih cepat. Oke, sekarang ada Wireshark. Wireshark ini adalah sebuah network packet analyzer. Network packet analyzer akan menangkap paket-paket jaringan dan menampilkan informasi di paket tersebut selengkap mungkin. Yang selanjutnya ada VirtualBox atau sering disebut dengan Oracle VirtualBox, merupakan sebuah software yang berfungsi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi. Nah, yang terakhir ada throughput. Throughput ini adalah kecepatan transfer efektif yang diukur dalam BPS. Ini dia ada rumusnya, throughput jumlah data yang dikirimkan per waktu pengiriman data. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan materi yang terakhir yaitu konsep dasar networking. Perkembangan network. Di sini ada peer-to-peer, komunikasi antara dua komputer untuk share file dan printer. Dia ada local area network, beberapa komputer yang terhubung di suatu lokasi. Yang kedua ada wide area network yang menghubungkan antar LAN. Perangkat jaringan. Yang pertama ada repeater, bridge, hub, switch, router, dan network cloud. Nah, ini dia perangkat daripada jaringan. Yang pertama ada repeater. Repeaters biasanya digunakan memperpanjang ukuran atau jarak sebuah jaringan yang menggunakan topologi bus. Pada umumnya networks LAN-S ini repeater sudah digantikan oleh hubs. Hubs mengizinkan komputer dan perangkat network lain untuk berkomunikasi satu sama lain dan menggunakan topologi star. Kemudian ada switch. Dia kebanyakan terlihat seperti hubs, tetapi di dalamnya terdapat banyak perbedaannya.
Router, dia sebuah yang digunakan untuk memisahkan atau membagi network dari network yang lain. Topologi network. Ada bus topologi, ada start, ring, hypervertical, dan mesh. Nah, ini dia semuanya topologi jaringan. Local Area Network, beberapa teknologi yang umum tentang LAN. Yang pertama ada Ethernet, Token Ring, dan FDDI. Oke. Yang kedua ada WAN. Beberapa teknologi yang umum tentang WAN. Yang pertama ada modems, asynchronous, integritas service digital network. Yang ketiga ada digital subscriber line. Yang keempat ada frame relay. Yang kelima ada US and Europe. Yang terakhir ada synchronous optical network. Bandwidth. Pengertian bandwidth adalah jumlah informasi yang mengalir melalui sebuah koneksi network berdasarkan periode waktu. Bisa kita lihat kenapa sih bandwidth itu penting? Yang pertama, bandwidth dibatasi oleh fisik dan teknologi. Yang kedua, bandwidth tidak gratis, dia bayar. Dan yang terakhir, bandwidth sangat penting untuk performance sebuah network. Untuk oscillator ini sudah kita jelaskan di video yang lalu, bisa dicek untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, hubungan perangkat dengan layer. Apa sih hubungan daripada perangkat dan layer ini? Dia bentuk mereka merupakan proses enkapsulasi. Router layer 1 sampai 3 bekerja pada layer 3. Physical layer, data link layer, dan network. Nah, switches dan layer 1 dan layer 2 bekerja pada layer 2. Hubs dan transceiver bekerja pada layer 1. Ini semua materi yang sudah saya jelaskan, itu memang mengenai 7 oscillator dan juga kabel UTP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang tadi, materi yang LAN, data keamanan jaringan, dan juga WAN dan LAN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.